Oke guys, jadi minggu ini ya kita bakal belajar tentang protein ya. Ini protein ini, lihatnya pusing banget ya ini ya. Nah, jadi kita bakal belajar tentang protein. Kan kemarin ada DNA, terus kita hitung suhu melting temperature, terus sekarang kita lanjut ke protein. Nah, jadi sebelum kita masuk materi ya, aku mau tanya sedikit. Di sini ada sing nge-gym nggak sih? Yang nge-gym? Siapa? Oh, kamu kalau nge-gym biasanya itu nggak pakai protein powder nggak? Oh, ada. Nah, kamu tahu fungsinya buat apa nggak? Recovery lebih cepat. Nah, ya jadi gitu ya. Jadi protein itu dia adalah suatu suatu hal yang krusial agar dapat melakukan sesuatu. Ya, salah satu contohnya ya tadi mempercepat fase growth gitu. Nah, jadi gimana sih kok protein ini bisa terbentuk? Ya, ini semisal nah, anggap aja misalnya ada DNA guys. Ada yang masih ingat nggak DNA itu terbentuk dari komponen apa aja? Yang ada 4 angka itu, 4 huruf. Apa? ACGT, ya betul ya. Jadi kalau DNA itu dia ada 4 komponen utama ya. Jadi A, terus C, terus G, terus T. Nah, kalau RNA ada yang tahu? Apa bedanya DNA sama RNA? Kalau RNA T-nya ganti oke. Kalau RNA dia ganti O ya. Jadi U. Ini kalau RNA. Nah, sebenarnya sih kalian harus tahu dulu ya sebelum kita masuk ke protein itu apa sih DNA itu ya. Apa sih RNA sama apa sih protein? Karena ya buat mengerti protein kalian harus tahu keduanya lah basically. Nah, seperti kalian ketahui ya, dalam genetik kita itu kan ada yang namanya DNA. Ya, DNA itu menentukan ya, bagaimana kita tampil gitu. Jadi ras kalian, ya, penampilan fisik kalian itu muncul karena ada DNA di dalam tubuh kalian. Kayak gitu. Jadi DNA itu semacam genetic information yang tersimpan dalam tubuh kalian. Nah, kan minggu pertama kan aku udah bilang DNA itu dia kayak suatu helix, 2 helix ya. Ada 2 gini. Dan dia itu saling berputar kayak gini. Ya. Nah, kayak gini kan. Terus ini yang tengah-tengah ini kan ya, ini misal saya mau simpan aja deh. Misal ini A, terus ini U, ini G, ini T. Nah, kalau ini A, berarti yang ini apa guys? Ingat A itu berpasangan dengan T. Kalau U? Ya. Kalau G? C. Kalau T? Oke. Ini harusnya itu ya. Sorry, T. Ini karena DNA. Nah, di dalam DNA itu kan kalian sadar ada yang helix bawah, yang untai bawah sama yang untai atas. Jadi ini beda guys. Yang atas sama yang bawah itu nanti ada namanya sendiri-sendiri. Ya. Yang bawah ini disebut strand. Yang atas itu juga disebut strand. Nah, dia ini template. Dia ini coding.
Terus yang bawah itu disebut strand template. Ya. Nah, jadi yang atas itu disebut strand coding, yang bawah itu disebut strand template. Strand template ini juga disebut sebagai anti-sense. Kalau yang atas disebut sebagai sense, ya kebalikannya. Nah, bedanya apa antara strand template sama strand coding? Nah, ini nanti ngaruh ke RNA kalian guys. Jadi kalau kalian tahu, ya, RNA itu berapa untai? Berapa untai? 1, 2. Maksudnya 1 garis atau 2 garis? Oke, karena RNA 1, ya, kan kita harus memilih di antara kedua ini kan. Nah, buat tentuin yang mana, itu dari ya, secara biologis sih sebenarnya. Buat tentuin RNA itu tentuin dari ininya, strand template. Jadi bukan pakai yang strand coding ya, gitu. Jadi kalau mau ngubah ke RNA, itu nanti kalian pakai yang bawah, AT-GT. Atau dalam bentuk RNA kita bisa sebut atau dalam RNA kita bisa sebut ATGT menjadi AUGO ya. Nah ini jadi sebenarnya ada 3 tipe RNA, tapi ya aku bakal spesifik satu aja. Nah ini namanya itu mRNA ya. mRNA. M-nya itu apa? M-nya itu messenger, berarti RNA-nya itu berfungsi sebagai RNA yang membawa pesan informasi tersebut gitu. Jadi sebenarnya ada 3 sih. RNA itu ada 3. Salah satunya adalah mRNA. Dan kita bakal belajar mRNA ini yang coding ya. Nah, selain mRNA itu ada 2 tipe RNA lagi ya. 2 tipe RNA, yaitu tRNA, terus rRNA. Nah, kalau M ini tadi aku udah bilang dia itu messenger, ya. Dia itu messenger. Terus yang T itu transfer. Terus yang R itu ribosom. Nah, kita nggak akan mengulik lebih dalam tentang kedua tRNA sama RNA ini. Nah, yang penting kalian tahu aja kalau ada 3, yaitu mRNA, tRNA, sama rRNA gitu. Itu juga fungsinya beda-beda, messenger, transfer, sama ribosom gitu. Nah, suatu proses perubahan dari DNA ke RNA, to RNA itu dinamakan sebagai transkrip. Nah ini. Nah, jadi ini adalah namanya transkrip. Dia mengubah DNA-nya menjadi RNA. Nah, ini kalian lihat yang diubah kan ini. Nah, DNA menjadi RNA, terus nanti menjadi polipeptide. Nah, polipeptide itu nanti protein. Nah, ini namanya itu transkrip. Dia di DNA ke RNA itu namanya transkrip. Kemudian kalau dari RNA ke protein, asam amino lebih tepatnya, itu namanya translation. Bukan itu malah
Gitu. Nah, kalau DNA ke RNA itu namanya transkrip. Kalau RNA ke polipeptid itu namanya translation. Ya. Jadi dia mengubah dari bentuk RNA ini menjadi bentuk asam amino. Nah, hubungannya apa sama protein? Kalau protein itu sebenarnya suatu asam amino yang saling terhubung, gitu. Jadi protein adalah suatu asam amino yang terdiri dari suatu protein adalah suatu senyawa yang terdiri banyak asam amino, gitu. Jadi nggak hanya satu aja, itu ada namanya juga nanti codon table. Di sini ini aku hafal sih guys, tapi ini ada namanya. Open image and new tab. Ya. Nah, kayak gini. Ini agak pusing ya bacanya, tapi ini baca dari tengah ya. Jadi semisal aku baca ATG. Nah, kalau baca ATG itu gimana? Kita baca dari tengah dulu. Nih, aku lihat yang angka yang huruf A itu di mana? Misal ada G, U, A sama C. Nah, terus aku lihat yang A dulu nih. Terus A, terus selanjutnya karena T itu kan kalau di RNA kan nggak adanya U ya. Terus aku A, terus aku lihat yang U, terus yang terakhir itu G. A, U, G, berarti namanya nanti jadi MET gitu. Nah, jadi semisal yang sana tak pindah sini ya. Bentar. Ada A, U sama G sama U. Nah, kalau kayak gini, ini kita lihat 3 nukleotide pertama. Nih. Jadi kita tuh lihat protein itu 3 nukleotide itu sekali. Jadi dalam satu rangkap itu ada 3. Jadi lihatnya gitu. Jadi misal ini ada AUGU, ya nanti namanya berarti ini kan A, U sama G jadi MET. Kayak gini. Nah, kalau kayak gini gimana? Kayak satu gini. Itu biasanya sih jarang terjadi sih guys. Soalnya kan RNA sequence kan panjang. RNA sequence panjang. Jadi biasanya tuh dia lanjut lagi sampai misalnya sampai lagi deh C sama A. Kayak gini. Dia nambah terus ya. Itu karena saking panjangnya ya. Itu nanti kita bisa abaikan dulu sebentar. Terus karena itu U, C sama A itu kan masih ada sini ya. Nah, ini aku lihat lagi nih 3 nih. Terus aku lihat di sini U dia ke C, terus dia ke A jadi ser. Berarti nanti terus ser gini. Kayak gini, cara tulis RNA ke polipeptide. Nah, ini tuh namanya codon guys. Codon itu apa? Codon itu adalah 3 nukleotida codon itu adalah 3 nukleotida yang dijadikan satu perangkap. Oh iya,
Jadi kodenya adalah 3 nukleotida yang jadikan satu rangkap. Ya. Nah, kita tuh baca protein, ya, baca protein itu nanti berdasarkan kodon-kodon ini, gitu. Jadi kita bacanya per 3 nukleotida, gitu. Nah, sampai sini ada yang bingung nggak? Kalian tahu nggak cara baca apa sih namanya ini codon table-nya? Tahu? Coba misal CCG apa? Pro. Kalau semisal GAC Asep. Oke, betul. Iya. Baru datang ya. Jangan lupa absen ya. Ya, jadi kalau gitu guys. Jadi kalau mau baca codon table dari tengah dulu, terus kalian lihat angka berikutnya mau apa, terus lanjut branching ke gitu ya. Nah, oke, karena udah paham. Oke, aku bakal jelasin teori lagi deh. Karena codingannya agak simpel sih. Nah, jadi kan habis kita translation, ini menjadi suatu polypeptide ya, ini polypeptide. Nah, ini polypeptide atau ya, ini masih jadi itu sih, ya masih jadi. Nah, kalau protein itu adalah untai ya, protein is suatu chain of codon yang bentuknya memengaruhi fungsinya. Nah, jadi ini kan masih dalam bentuk rantai, Pak. Ini masih belum tahu dia tuh fungsinya apa. Jadi ada protein yang buat muscle recovery, ada protein yang juga buat kayak cell recovery. Nah, itu tuh nanti beda-beda fungsinya. Nah, kalian tahu nggak sih sebenarnya di virus COVID itu ada protein juga sebenarnya. Nah, itu nanti fungsinya beda lagi sama protein di tubuh kita. Nah, pokoknya kayak gitu. Nah, apa sih yang nentuin fungsi dari protein itu? Ya, yang nentuin fungsi dari protein itu adalah bentuk 3D-nya, bentuk 3D-nya. Jadi semisal tadi kan ya, semisalnya ada protein ini, ya, aku nggak tahu ini apa namanya. Tapi ada protein ini sama protein ini. Ya, ini apa nih? Ribet banget ya, kayak portal ini. Ya, pokoknya protein ini sama protein ini itu nanti beda fungsinya. Kenapa? Karena dia itu bentuknya udah beda nih. Yang dia yang ini lebih simpel. Kalau yang ini lebih ruwet. Yang lebih ruwet berarti fungsinya udah beda lagi gitu. Nah, kok bisa protein itu memiliki bentuk yang beda-beda? Kok bisa sih protein itu kayak gimana kok bisa terbentuk kayak gitu? Nah, kita tuh ada yang namanya, aku nggak tahu kan SMA itu dapat biologi atau enggak? Ada yang dapat nggak sih? Saya dapat. Udah tahu kok protein bisa dapat bentuknya gitu, kenapa? Tahu nggak? Itu apa ya? Udah pernah ya? Berarti ini fisika semua ini? Selain sosial fisika semua ini? Oh iya betul lupa aku. Ya pokoknya yang bikin protein itu bisa beda-beda bentuk itu ada dua sifat guys. Ya ini menurutku agak aneh sih sebenarnya biologi bisa gini ya. Ya jadi sifat pertama itu dia itu hidrofobik. Ya. Jadi dia benci air. Jadi dia tuh protein itu ada sifat hidrofobik. Yang jadi kalau dia tuh kena air nanti dia jadi kayak menghindar gitu loh. Nah jadi itu makanya dia bisa curve kayak gini. Itu karena ada sifat hidrofobiknya. Nah yang kedua itu ada hidrofilik.
hidrolifik. Ada yang tahu nggak hidrolifik itu artinya apa? Hidrolifik itu berarti tertarik sama air. Nah, jadi kok bisa sih dua apa namanya sifat yang bertentangan ada di satu tubuh yang sama gitu. Jadi kok bisa sih kayak kamu benci air dan suka air di saat yang bersamaan. Nah, karena sifat itulah yang kita yang membuat protein itu menjadi seperti ini. Jadi ada bagian yang membenci air dan ada bagian yang menyukai air. Ini hidrofobik sama hidrolifik. Ya ini nggak tahu aku detailnya gimana, tapi dia itu hidrofobik sama hidrolifik. Jadi bentuknya jadi kayak gini nih. Bentuknya makanya aneh. Nah ini tuh disebut fault. Fault itu ya kayak namanya ya, lipatan. Jadi dua sifat itu yang menentukan sifat fault dari protein yang ini. Nah, ini ada fun fact sih guys. Jadi kalau protein yang di misfold, yang dia itu lipatnya salah. Lipatnya tuh kayak ya harusnya nggak gitu, tapi gara-gara kesalahan jadi misalnya kayak ini lipatannya ternyata bukan kayak gini, jadi ya ini mencong ke sini. Itu ada namanya penyakit guys, prion kalau kalian cari. Nah itu kayak neurodegeneratif brain apa ya, isu lah basically lah. Kalau kalian dapat itu nanti kalian tuh matinya perlahan guys. Itu tragis banget sih. Iya, jadi kayak otak kalian tuh bakal rotting, lama-lama rotting gitu loh, gara-gara ada protein yang salah default. Jadi kayak gitu. Ini protein makanya penting banget dalam hidup kita gitu. Ya definisi brain rot ya. Ya oke. Ya. Ini kita langsung bakal coding aja ya. Kalian kalau mau buka Visual Studio Code kalian dulu. Ini aku tahu ini kenapa kok dia agak ke cut ya. Dia agak ke cut ya. Dia agak ke cut ya. Kenapa ini? Ya udah. Oke. Kelihatan ya? Nah, ini aku bakal kan udah diajarin Coach Justo buat itu belum sih? Open Visual Studio Code dari folder, udah belum? Yang dikasih CMD di atas? Oh iya, udah lah. Ya aku bakal praktekin lagi. Misal aku mau save di database. Oh iya, udah nih. Oke. Nah aku bakal ke folderku, ya buat yang lupa, aku bakal folderku, terus aku klik yang bagian atas nih ya. Aku jadiin CMD. Nanti dia bakal open command prompt di sini, ya terus ini, terus kalian ketik code dot gini. Nanti dia bakal Visual Studio Code itu sih. Nah di sini kan ada sesi 2. Oke, aku bakal buat sesi baru ya. Semisal aku bikin file sesi 3 IPYNT ya kayak gini. Wait guys. Oke. Nah, yang pertama kalian lihat dulu ini kernelnya. Ada pembio enggak? Yang waktu itu aku suruh install tuh ada ya? Itu versi berapa itu? 3, berapa? Tapi per labnya kan beda mana dari sini Oh, gini. Yang waktu itu bisa di 3,1, 3,7, 3,9. Tapi kadang tuh ada unexpected behaviornya dari PC-nya gitu loh. Yang di Notion 3,7. Kalau ada 3,7 berarti yang 3,7 yang bakal pakai yang bisa.
3,7 atau 3,9. Kalau 3,9 nggak bisa pakai 3,7 aja, atau 3,1 ya nggak apa-apa. Nah kalau nggak bisa semua nih Kombio nih, kalian ke yang base aja nggak apa-apa sih, yang base. Sebenarnya kan environment Kombio itu kan dibikin buat ya khusus computational biology, tapi kalau mau pakai yang base nggak apa-apa. Tapi ya best practice-nya jangan ya. Nah yang pertama kita mau install dulu. Seperti biasa kita mau install BioPython. Harusnya sih kalau kalian pakai komputer tuh install, nggak tahu ya. Tapi kalau pakai yang base belum install. Nah ini kalau udah bakal centang ini, bakal centang. Terus kita seperti biasa, kita bakal import sequence. Import sequence. Ya. Ini kalian sambil hafalin ya, coba tahu nanti waktu quiz kan biar bisa belajar lagi. Nah, semisal aku di sini buat variabel tipenya sequence, ya. Aku namain misal DNA sequence. DNA sequence kita panggil terus metodenya, functionnya, sorry. Ya, di sini semisal aku kasih apa ya? Kan bebas sih, tapi aku di sini pakai AT, GA, terus TC, GTAA. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ini 12, pas 12 ya. Panjang sekali itu ya. Wow. Hah? Ngapain? Quiz nggak bisa. Coba. Coba yang quiz. Kombio. Yang news. Ada lagi yang pernah masalah? Kalau enggak, aku bakal lanjutin ya. Belum ada sih. Isi besar. Ada .scientific, bio,